Apa ayat itu Bapak Ibu? Orang yang mengatakan itu surat ayat sajdah, sujud dia. Yang mengatakan itu bukan ayat sajdah, kan tidak sujud. Apabila dia sujud pada bukan ayat sajdah, solatnya kalau Bapak baca qul huwallahu itu sajdah, Bapak batalkan? Sepakat batal itu. Jadi saya tidak bisa main-main. Itulah sebabnya ulama katakan dihafal betul tempat sujudnya. Jangan sujud di ayat sebelumnya dan jangan di ayat, sebab kalau Bapak sujud dalam solat di ayat sebelumnya, solatnya batal. Maka diperhatikan ayat ke-77. Berarti siapa yang mengatakan itu ayat sajdah? Syafi'iyah. Maka Bapak Ibu itu menganggap ayat yang ke-77 itu adalah ayat sajdah. Dan ini didasarkan Bapak Ibu kepada hadis Uqbah bin Amir. Hanafiyah dan Malikiyah, kedua ulama ini dan pengikut ulama-ulamanya, bahwa ayat kedua surah Al-Hajj ini 77 itu tidak ada sujud di situ. Itu apa pula dalilnya? Itu masalahnya. Ada dalil hadis yang lain yang mengatakan ayat sajdah, antaranya adalah Malikiyah. Maka Malikiyah menghitung ini adalah ayat sajdah di dalam surah Sad, ayat berapa? Ayat 25. Yang berpendapat bahwa itu adalah ayat sajdah termasuk di situ Hanafiyah. Maka Hanafiyah mengatakan bahwa itu merupakan ayat sajdah yang ada di dalam surah Sad. Syafi'iyah berpendapat dan juga Hanabilah, ini dua lagi nih, yaitu bahwa di dalam surah Sad tidak ada ayat sajdah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah Sajadatul Mufassal namanya. Sajadatul Mufassal ini adalah sujud-sujud tilawah pada ayat-ayat pendek. Yang pertama ada di surah An-Najm. Yang kedua ada pada ayat Al-Insyiqaq, itu ayat ke-21. Yang ketiga itu di dalam surah Al-Alaq. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ketiga-tiganya itu merupakan ayat sajdah. Apa yang menjadi dasarnya? Ini hadis dari Amr bin As. Jadi jumhur ulama siapa? Hanafi, Syafi'i, Hambali. Berarti menurut Syafi'iyah di dalam surah Iqra, Insyiqaq, An-Najm ada ayat sajdah. Maka bapak-bapak ibu yang mazhab Syafi'i, kalau nanti tiba di ayat itu sujud. Sedangkan mazhab Malikiyah, yang masyhur dalam mazhab Malikiyah, la sujuda fi syai'in minal mufassal. Tidak ada ayat sajdah di dalam surat-surat yang disebut mufassal. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, maka pagi ini kita menyambung kembali kajian kita dalam fikih perbandingan. Kita masih dalam masalah sujud. Sujud itu Bapak Ibu ada 4 atau 3. Pertama ada sujud salat, yang kedua ada sujud sahwi, yang ketiga ada sujud tilawah, kemudian ada sujud syukur. Inilah 4 macam sujud yang dibahas oleh ulama. Kita masih membahas masalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah
sujud yang disebabkan oleh membaca ayat-ayat sajadah. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat sajadah. Maka apabila kita sampai pada ayat itu, bacaan kita dianjurkan dan disunatkan kita sujud. Dan hukum sujud ini kita sudah jelaskan bahwa jumhur ulama mengatakan sunat muakkad. Sedangkan ada yang mengatakan wajib siapa? Imam Abu Hanifah. Di situ berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ayat-ayat mana saja yang disebut ayat sajdah. Di sini terbagi kepada dua. Ada ayat-ayat yang disepakati oleh ulama bahwa itu adalah ayat-ayat sajdah, sujud. Ada berapa jumlahnya kemarin? Yang sepakat 10. Itu ayat ada 10 tempat. Artinya kalau ada orang yang tidak sujud di selain itu, berarti dia memegang pendapat yang lain. Kemudian yang kedua yang diperselisihkan oleh ulama atau yang disebut mukhtalafun fiha, di mawadhi'us sujudil mukhtalafi fiha, tempat-tempat ayat-ayat sajadah yang diperselisihkan oleh ulama. Ini yang disebut dengan perbandingan. Artinya apa? Ada ulama yang mengatakan itu adalah ayat sajadah, ada ulama yang mengatakan itu bukan ayat sajadah. Dan tentu semuanya Bapak Ibu didasarkan kepada dalil. Kemudian kenapa begitu berbeda Pak Ustaz? Ya, karena dalil-dalil yang menjelaskan ayat itu sajadah ada dalil yang tidak pasti, yang menerima kemungkinan perbedaan. Ada 5. Pertama sekali adalah ayat sajadah yang kedua di dalam surah Al-Hajj. Jadi dalam surah Al-Hajj itu ada 2 ayat yang mana di situ Bapak Ibu sekalian disebut dengan ayat sajadah. Satu yang disepakati, satu yang ikhtilaf, berbeda para ulama. Yang disepakati kemarin yaitu yang terdapat pada ayat ke-18, innallaha yaf'alu ma yasha. Ayat berapa? Kalau ayat ke-18 dalam surah Sajdah itu sepakat ulama mengatakan itu adalah ayat sajdah. Ada ayat kedua di dalam surat Al-Hajj juga diperselisihkan oleh ulama apakah dia ayat sajdah atau tidak. Itu terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat Bapak Ibu sekalian ke-77, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat ini, itu ayat ke-77 ini, apakah dia merupakan ayat sajdah atau tidak? Di sini berbeda. Bagaimana bentuk perbedaannya? Dhahab asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah ila anna fi surat Al-Hajj sajdataini. Jadi ulama Syafi'iyah dan Hambali, jadi ulama Syafi'iyah dan Hambali, Hanabilah yang diamalkan seperti di Indonesia dan juga yang di Saudi. Saudi itu kan pengikut Hambali. Bahwa di dalam surah Al-Hajj itu ada katanya 2 ayat sajdah. Pertama yaitu ayat yang ke-18, itu sepakat. Sedangkan yang lain adalah ayat ke-77. Berarti
Siapa yang mengatakan itu ayat sajadah? Syafi'iyah. Maka bapak ibu itu menganggap ayat yang ke-77 itu adalah ayat sajadah. Dan ini didasarkan Bapak Ibu kepada hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, fuddilat suratul Hajj bi anna fiha sajdatayn." Qala, "Na'am. Man lam yasjudhuma fala yaqra'huma." Jadi ini ada hadis dari Uqbah bin Amir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Apa kata Uqbah bin Amir? Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, diistimewakan surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu di dalamnya ada 2 ayat sajadah. Dan dia pertanyaannya, apakah benar itu ya Rasulullah, bahwa surah Al-Hajj salah satu keutamaannya adalah di dalamnya ada 2 ayat sajadah. Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab, betul. Apa kata Rasulullah? Man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Barang siapa yang tidak sujud pada 2 ayat itu, maka usah dibaca. Artinya kalau kalian membaca maka hendaklah sujud. Karena ada dalilnya. Itu hadis Uqbah bin Amir. Kemudian juga yang menjadi dalil mereka bahwa sujud dalam 2 ayat ini dalam surah Al-Hajj ini merupakan pendapat Umar bin Khattab, pendapat Ali, Abdullah bin Umar, pendapat Abu Darda, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Aliyah, kemudian yang lainnya. Bahkan Imam Ibnu Qudamah, ini seorang ulama dalam mazhab Hambali, dia mengatakan, lam na'rif lahum mukhalifan fi asri. Tidak ada kami mengenal ada yang berbeda pendapat dengan mereka-mereka itu pada masanya dalam masalah ayat ini. Bahkan ada di antara ulama tabi'in mengatakan, Abu Ishaq As-Subayi ini adalah ulama tabi'in yang dekat dengan generasi sahabat. Dia mengatakan, adraktu nasa mundu 70 sana yasjuduna fil hajji sajdataini. Saya hidup dengan sahabat dan juga yang lain-lainnya semenjak 70 tahun. Saya itu hidup dengan sahabat dan dia tabi'in. Itu kan dia hidup dengan sahabat. Jadi dia katakan, saya hidup dengan mereka selama 70 tahun. Dan mereka setiap membaca surah Al-Hajj, mereka sujud dua kali sujud. Ini kata Abu Ishaq As-Subayi. Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar, apa dia katakan? Lau kuntu tarikan ihdahuma la taraktul ula. وذلك لأنها إخبار والثانية أمر. Jadi kata Abdullah bin Umar mengomentari 2 ayat sajadah yang ada di dalam surah Al-Hajj, kalaulah seandainya saya dipilih-pilih mana yang saya tinggalkan untuk sujud, maka saya lebih memilih meninggalkan sujud di ayat pertama. Kenapa? Karena di ayat pertama itu, ayat sajadah itu hadisnya hanya bentuknya berita ikhbar. Jadi ikhbar dari Rasulullah atau dari sahabat. Sedangkan ayat kedua perintah. Apa kata Rasul tadi? Man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Siapa yang tidak sujud di 2 ayat itu,
maka usah dibahas. Berarti itu perintah. Kalau yang pertama itu dasarnya cuma hadis yang sifatnya perintah saja, statement saja. Kalau ini perintah, maka yang perintah itu lebih kuat daripada sekedar beri perintah. Nah, ini kata Fatwa Abdullah bin Umar. Berarti Bapak Ibu sekalian, siapa yang berpendapat ayat 77 dalam surah Al-Hajj itu adalah ayat sajdah, itu pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Berarti ada dua imam lagi. Siapa? Hanafi dan Maliki. Wa dhahaba al-Hanafiyyah wal Malikiyah. Hanafiyah dan Malikiyah, kedua ulama ini dan pengikut ulama-ulamanya, ila annahu la sujuda fi hadzal mawtin, bahwa ayat kedua surah Al-Hajj ini 77 itu tidak ada sujud di situ. Berarti Hanafi dan Maliki menganggap dalam surah Al-Hajj hanya ada satu ayat, tidak dua ayat. Itu pula dalilnya. Itu masalahnya. Ada dalil hadis yang lain, yang mana hadis itu bimaruhiya an ibni an abi an Ubay bin Ka'ab. Jadi diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini siapa? Bapak Ibu sekalian, ini sahabat yang luar biasa bacaan Qur'annya, menghafal Quran dan suaranya bagus. Dia inilah di antara sahabat yang ditunjuk juga oleh Umar untuk menjadi imam salat tarawih pertama sekali bersama Abu Darda. Jadi Ubay bin Ka'ab menceritakan dari Ubay bin Ka'ab annahu 'adda as-sajadat allati sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'adda fil hajj sajdatan wahidah. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa diriwayatkan dia pernah menghitung satu persatu ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Tiba dia di dalam surah Al-Hajj, maka dia hanya menghitung satu ayat. Bagaimana itu? An Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas dan juga Abdullah ibnu Umar, qala sajdatu tilawati fil hajji hiya al-ula wa thaniyatu sajdatu shalah. Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah Umar berfatwa berkata, sujud sajdah tilawah di dalam surat Al-Hajj itu hanya yang pertama, sedangkan yang kedua itu ayat biasa, bukan ayat sajdah. Ini fatwa Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, yang mana kedua-dua mereka ini ulama-ulama sahabat di kalangan sahabat. Maka ada 3 Abdullah, Bapak Ibu sekalian, atau 4 Abdullah, yang mana mereka itu adalah ulama-ulama sahabat. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Ini semuanya Abdullah namanya. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin As, ini juga ulama sahabat. Kemudian di sini ada dalil mereka secara logika. Wa li anna sajdah mata qurinat bil ruku' kana ibaratan an sajdatis salat, kama qala ta'ala ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dikiaskan ayat ini mirip dengan ayat yang ada di surat yang lain, yaitu ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sujudlah kamu
rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam surat ataupun ayat ini ada perintah beribadahlah, sujudlah, rukuklah. Tapi ayat ini sepakat tidak termasuk surat ayat sajdah. Begitu juga ayat dalam surah Al-Hajj yang ayat 77 ini. Di situ apa? Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sama perintahnya katanya. Karena di situ ada perintah ruku. Kalau ada ayat itu, di situ ada perintah ruku disertai dengan perintah sujud, maka tidak merupakan ayat sajdah. Maka ayat-ayat sajdah itu ayat-ayat yang tidak ada di situ perintah ruku, yang hanya ada perintah sujud saja. Kalau dibaringi dengan perintah ruku, berarti dia bukan ayat sajdah, sebagaimana di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian juga dasar mereka yaitu ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, itu di surat Ali Imran ayat 43. Nah, di ayat itu tidak ada sajadah, padahal maknanya sama. Begitu juga Al-Hajj ayat 77, sebagaimana ayat sana tidak sajadah, begitu pula ayat ini, karena isi kandungannya lebih kurang sama. Ada perintah ruku, ada perintah sujud. Kemudian ada lagi dalil mereka, yaitu para fuqaha al-Madinah. Jadi dulu ada Bapak Ibu, setelah ulama tabi'in itu ada ulama-ulama besar, ulama 7 namanya, 7 ulama besar yang disebut fuqaha us-sab'ah. Beliau mereka bertujuh inilah yang dikenal Bapak Ibu sekalian sebagai ulama-ulama besar, dan mereka adalah qurra juga. Di mereka para ulama fikih, penghafal Quran, dan juga yang lain-lain, fuqaha atau qurra yang lain, para penghafal Quran. Mereka tidak ada sujud mereka pada ayat yang kedua, yaitu ayat 77. Nah, inilah kenapa masing-masing dia punya dalil. Nah, satu mengatakan ayat sajdah, satu mengatakan tidak. Atau di antara ulama mengatakan dalam surah Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Sedangkan Hanafi dan Maliki mengatakan cuma satu. Berarti kan sudah berkurang satu. Kalau yang 10 sepakat. Yang kedua, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Shad. Ada surat Shad namanya dalam Al-Quran. Di dalam Bapak Ibu sekalian, ayat itu ada ayat keberapa? Ayat yang ke-25. Jadi di antara ayat yang diperdebatkan oleh ulama, apakah itu merupakan ayat sajdah atau tidak, yaitu ayat ke-25 di dalam surah Shad yang berbunyi faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana zulfa wa husnu ma'ab. Di situ pada ayat wa husna ma'ab. Sekarang wa inna lahu indana zulfa wa husna ma'ab. Apakah ayat ini ayat sajdah atau tidak? Di sini berbeda pendapat ulama. Kita lihat siapa yang mengatakan itu adalah ayat sajdah. Yang mengatakan ayat sajdah antaranya adalah Malikiyah. Maka Malikiyah menghitung ini adalah ayat sajdah di dalam surah Shad. Ayat berapa? Ayat 25. Maka di situ katanya, tapi sujudnya pada ayat wa zanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra
waqi'an wa adab. Ini kan kisah tentang Daud. Inilah yang muktamad dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu sekalian. Di antara Malikiyah ada juga yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ayat itu tidak merupakan ayat sajadah. Kemudian ia berpendapat bahwa itu adalah ayat sajadah, termasuk di situ Hanafiyah. Maka Hanafiyah mengatakan bahwa itu merupakan ayat sajadah yang ada di dalam surah Sad. Apa yang menjadi dalilnya? Yaitu hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi Sad, bahwa Rasulullah SAW sujud dia di dalam surah Sad. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ra'aitu ru'ya wa ana aktub surah Sad, falamma balaghat as-sajdah ra'aitu ad-duat wal qalam wa kullu shay'in bihadrati inqalaba sajidan faqasastuha ala Rasulillah falam yazal yasjud biha. Jadi ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan bahwa saya pernah bermimpi, dan saya dalam mimpi itu menulis surah Sad. Saya lagi menulis surah Sad. Ketika sampai kepada ayat 25, ayat sajadah, saya melihat tinta dan pena saya, kemudian semua yang ada di sekitar saya sujud, kata beliau. Saya lihat sujud, inqalaba sajidan, mereka semua pada sujud. Lalu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi saya itu. Mendengar saya ceritakan mimpi itu, Rasulullah langsung sujud. Kemudian semenjak itu Rasulullah apabila sampai pada ayat itu selalu sujud. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi dalil bagi ulama. Jadi ada Malikiyah, ada Hanafi menganggap bahwa ayat itu adalah ayat sajadah. Maka di sini kata beliau, karena di sini falam yazal yasjud biha, maka Rasulullah senantiasa dan rutin sujud pada ayat tersebut. Ini. Begitu juga mereka berdalil dengan ayat, dengan hadis dari Utsman bin Affan. Utsman dinukil dari dia melakukan sujud pada surat Sad. Karena Utsman ini, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dia sholat itu semalam itu tamat Quran. Nah, maka tiba di surat Sad dia sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan itu menjadi dalil itu merupakan ayat sajadah. Apalagi dia ulama sahabat Rasulullah SAW. Kemudian pernah dia membaca surah Sad juga, dia jadi imam. Utsman itu kan khalifah itu otomatis dia menjadi imam salat. Maka siapa pemimpin publik, dialah pemimpin salat. Maka kalau ingin memilih pemimpin publik, ukurannya pertama salat, karena dia akan jadi imam nanti. Maksud dia menciptakan gubernur, dia paling berhak jadi imam. Maka pilih gubernur yang hebat baca Qurannya. Jadi imam dia tidak bisa pandai baca Fatihah, tak sah salat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau salat membaca surat Sad, Utsman bin Affan, lalu dia sujud. Wa sajadan nasu ma'ahu, semua orang ikut
bukan sujud. Dan itu bimahdarib minas sahabat, dan banyak sahabat ketika itu yang solat bersamanya. Falam yumkin alaihi ahad, dan tak seorang pun yang menyalahkannya. Kalau dah seandainya, jadi itu dikatakannya tidak ada satu orang pun yang menyalahkannya. Oleh karena itu, kalaulah seandainya salah, maka begini Bapak Ibu, kalau sembarang sujud kita di ayat itu, batal solat kita. Hanya membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad, sujud sajadah apa Pak? Itu bangkit lagi. Apa hukum solatnya? Batal. Jadi saya tidak bisa main-main, maka dihafal betul tempatnya. Nah, itulah sebabnya ulama kemarin katakan dihafal betul tempat sujudnya. Jangan sujud di ayat sebelumnya, dan jangan di ayat, sebab kalau bapak sujud dalam solat di ayat sebelumnya, solatnya batal. Maka diperhatikan. Begitulah kajian ini penting, menentukan mana saja ayat-ayat sujud itu. Nah, jadi di sini khilafiyah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana pendapat mazhab Bapak Ibu semuanya? Mazhab apa? Syafi'iyah. Syafi'iyah berpendapat, dan juga Hanabilah. Nah, ini dua lagi nih, yaitu bahwa di dalam surat Sad tidak ada ayat sajdah. Berarti ayat 25 surat sajdah itu bukan ayat sajdah. Bagi Bapak Ibu Syafi'iyah dan sujud, karena itu bukan ayat sajdah katanya. Tapi kalau mau sujud di sana di luar sholat silakan, tapi itu sujud syukur katanya, bukan sujud tilawah. Maka di sini diriwayatkan dari apa dalilnya? Hadis juga. Yang tadi hadis juga. Itu salahnya. Ini apa perlunya Pak Ustaz? Ulama-ulama Syafi'iyah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sendiri hadis-hadis itu, ada ketemu kita, satu bilang ini, satu bilang ini. Itu gimana kita menyimpulkannya? Kita tak punya ilmu. Nah, maka ulama-ulama beristihad dalam menyimpulkannya. Dia cari hadis ini, apakah hadis lemah, tidak kuat, kemudian bagaimana menggabungkannya, mengamalkannya. Jadi dasarnya mengatakan itu bukan ayat sajdah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian tadi hadis Abu Tirmidzi. Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar falamma balagha as-sajdah nazala fasajada wa sajada an-nasu ma'ahu falamma kana yawma akhirin qara'aha falamma balagha as-sajdah tasazzala an-nasu lis-sujud faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya taubatan nabi walakinni ra'aitukum tasazzaltum lis-sujud fanazala fasajada wa sajadu. Jadi Imam Syafi'i atau Syafi'i mengatakan kalau kalian sujud dengan ayat itu di luar sholat, bukan dalam sholat, maka dikatakan begini, Rasulullah pernah membaca sujud ayat sajdah itu dalam surat Sad di atas mimbar. Maka ketika dia sampai kepada ayat sajdah 25 dalam surah Sad, dia turun dari mimbar, lalu dia sujud. Semua orang sujud bersamanya. Tapi terakhir dalam hayatnya dia pernah membaca surat Sad itu. Nah, ketika dia membaca tapi di luar salat, lalu semua orang siap-siap untuk sujud, karena ini ayat sajdah. Tapi Rasulullah SAW ketika itu dia tidak sujud.
Orang sudah mau siap-siap sujud, dia tidak sujud. Lalu Rasulullah katakan, kena melihat orang sujud, saya melihat kamu sudah siap-siap untuk sujud. Oleh karena itu mari kita sujud. Karena itu bukan sujud tilawah, tetapi sujud syukur. Fanazala wasajadu. Maka dia katakan, kenapa? Karena ayat itu menceritakan tentang taubatnya seorang nabi, dan taubatnya diterima. Oleh karena itu kita bersujud karena Allah terima taubatnya, tapi bukan karena sajadah. Ini dalil Syafi'iyah. Begitu juga hadis diriwayatkan oleh Ibnu Nasa'i dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi shadd wa qala sajadaha Daud taubatan wa nasjuduha syukra. Jadi Nabi SAW mengatakan dia sujud pada surah Sad, tapi sujud itu sujud tilawah atau sujud apa? Dia berkata Nabi Daud dulu sujud sebagai tobat, sedang kita sujud pada ayat ini sebagai rasa syukur. Sama itu Nabi puasa di hari Asyura. Kenapa? Orang Yahudi puasa, Bani Israel puasa dia di hari Asyura. Karena hari Asyura itu hari bebasnya Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah ikut puasa. Rasulullah kenapa? Ikut bersyukur atas nikmat Allah membebaskan saudaranya Nabi Musa. Karena para nabi Rasul itu saudara, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, tapi ini bukan hadis tapi asar fatwa Ibnu Abbas. Tapi fatwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Ibnu Abbas berfatwa, Sad laysat min azaimis sujud. Surah Sad itu tidak ada di dalamnya ayat sujud. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ini pendapat daripada Hanabilah dan juga Bapak Ibu sekalian Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, apa tempat Bapak Ibu yang berbeda? Jadi pertama tadi surah Al-Hajj ayat berapa tadi? 77. Yang kedua surat Sad ayat 25. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah Sajadatul Mufassal namanya. Sajadatul Mufassal ini adalah sujud-sujud tilawah pada ayat-ayat pendek. Jadi ada beberapa ayat-ayat pendek yang mana di situ berbeda. Ulama mengatakan apakah itu sujud sajadah di situ atau tidak. Pertama, di Mufassal itu Bapak Ibu sekalian ada 3 sujud. Jadi zahaba jumhur fuqaha ila anna fil Mufassal 3 sujud. Banyak ulama yang berfatwa bahwa di dalam surat Mufassal ada 3 sujud. Surah pendek, mulai dari Bapak Ibu juz 28 atau juz 29. Nah, sekarang coba kita lihat 3 sujud. Ya, yang pertama min awali surah Qaf. Jadi itu dari surah Qaf sampai akhir. Karena ada surah Qaf sampai akhir. Itu namanya Mufassal. Nah, sekarang antara surat Qaf dan surat An-Nas ada 3 ayat sajdah. Yang pertama ada di surah An-Najm.
Itu kalau baca surah An-Najm. Yang kedua ada pada ayat Al-Insyiqaq, dan itu kalau yang surah An-Najm di akhir surah An-Najm. Kalau di surah Al-Insyiqaq itu ayat ke-21. Yang ketiga itu di dalam surah Al-Alaq. Bahwa Al-Alaq kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhir surah. Fasjud waqtarib. Itu kan di akhir itu. Nah, sekarang itu ayat sajdah atau tidak? Di situ Bapak Ibu ada tiga ayat dari surat Qaf sampai akhir Al-Quran. Sekarang apakah ketiga-tiganya ini merupakan ayat sajdah atau tidak? Khilaf. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ketiga-tiganya itu merupakan ayat sajdah. Apa yang menjadi dasarnya? Ini hadis dari Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW aqra'ahu 15 sajdah minha thalathun fil mufassal. Jadi Amr bin As menceritakan kepada sahabat yang lain, dia bilang apa? Rasulullah pernah membacakan kepada saya ayat-ayat sajdah, jumlahnya 15. 3 di antaranya terdapat dalam Al-Mufassal. Ini hadis ini diriwayatkan Bapak Ibu sekalian oleh Abu Dawud di dalam sunannya, dan tetapi banyak ulama yang mengatakan hadis ini lemah. Kemudian juga seorang sahabat meriwayatkan namanya Abu Rafi'. Dia berkata, "Shallaitu khalfa Abi Hurairah al-'atama fa qara'a idza as-samaa'u inshaqqat fa sajada fa qultu ma hadhihi as-sajdah fa qala sajadtu biha khalfa Abi Qasim fala azalu asjudu fiha hatta alqa." Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saya, kata Abu Hurairah, Abu Rabi menceritakan, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah, lalu dia membaca surat Idza as-samaa'u inshaqqat, lalu dia sujud di dalam surat Idza as-samaa'u inshaqqat. Lalu aku bertanya, ini sujud apa ini Abu Hurairah? Maka apa kata Abu Hurairah? Sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Saya, ayat ini kalau saya baca dan ada Rasulullah di samping saya sujud. Dan saya semenjak itu saya selalu sujud apabila membaca surat ataupun insyiqaq hatta al-qaum. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah amal Abu Hurairah yang disetujui oleh Nabi bahwa dia sujud di dalam surat Insyiqaq. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dia katakan, sajadna ma'a Rasulillah fi idza as-samaa'u inshaqqat wa iqra bismi rabbik. Jadi Abu Hurairah menceritakan kami sujud bersama Rasulullah pada surat idza as-samaa'u inshaqqat dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini yang menjadi dalil-dalil Bapak Ibu sekalian. Sedangkan surah An-Najm, apapun yang menjadi dalil itu hadis Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm fasajada biha wa ma baqiya ahadun min al-qawli illa sajad. Apa artinya? Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Nabi SAW pernah membaca surat An-Najm, lalu dia sujud di surat itu, dan tak ada seorang pun yang hadir ketika itu kecuali ikut sujud. Di mana itu? Ada ayat di dalam surat An-Najm, fasjudu
lillahi wa'budu, sujudlah kamu kepada Allah dan wa'budu, beribadah kepadanya. Wa akhir surat Al-Alaq, dan juga di akhir surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, wa kiltal ayataini amrun bisujud. Jadi jumhur ulama siapa? Hanafi, Syafi'i, Hambali. Berarti menurut Syafi'iyah di dalam surah Iqra, Insyiqaq, An-Najm ada ayat sajdah. Maka bapak-bapak ibu yang mazhab Syafi'i, kalau nanti tiba di ayat itu sujud. Sedangkan mazhab Malikiyah, yang masyhur dalam mazhab Malikiyah, la sujuda fi syai'in minal mufassal, tidak ada ayat sajdah di dalam surat-surat yang disebut mufassal. Jadi ulama bapak ibu sekalian mengkategorikan surat-surat Al-Quran, salah satunya nanti mufassal, ayatnya pendek-pendek. Dari surat apa tadi? Qaf sampai Qul a'udzu birabbin nas. Maka Imam Malik mazhab beliau mengatakan di dalam surah antara Qaf dan sampai kepada An-Nas tak ada ayat sujud. Berarti bapak ibu sekalian, menurut Imam Malik ini, kalau kita simpulkan tadi, ayat-ayat sajadah itu cuma 10 menurut dia. Yang lain itu tidak masuk sajadah. Apa yang menjadi dalilnya? Ada hadis bapak ibu. Yang menjadi dalilnya adalah hadis Zaid bin Sabit. Qala, Zaid bin Sabit ini sahabat yang pernah menjadi ketua, koordinator pertama menghimpun Al-Quran di zaman Abu Bakar. Dia ketuanya, karena dia ini sahabat yang paling hebat dengan Al-Quran. Yang kedua, dia yang menjadi ketua lajnah menulis mushaf di zaman masih luar biasa. Maka Zaid bin Sabit ini dia berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud. Saya pernah membacakan kepada Nabi surah An-Najm. Tamat saya baca, saya baca bahkan sampai pada ayat wasjudu wa'budu, dia tidak sujud katanya. Falam yasjud, dia tidak sujud. Berarti di sini ditangkap bahwa tidak ada sujud dalam surah An-Najm. Ini dari Zaid bin Sabit. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar. Kedua-duanya mengatakan berfatwa laisa fil mufassal sajdah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas berfatwa tidak ada di dalam ayat ataupun surat-surat mufassal ayat sajdah. Ini dasarnya. Kemudian juga bapak ibu, hadis diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Darda. Maka dia berkata, sajadtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 sajdah laisa fiha min al-mufassal syai'. Jadi apa kata Abu Darda? Mengatakan, aku sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 sujud. Ada dalam Quran itu, sebab dari awal Quran sampai akhir kami hanya sujud bersama Rasulullah di 11 ayat. Apa saja itu, dan tidak ada satupun yang di surat Mufassal. Surat Mufassal kan dari surat Qaf kepada An-Nas. Di surat apa saja? Pertama surat Al-A'raf, kedua surat Ar-Ra'd, ketiga surat An-Nahl, keempat surat Bani Israel, Isra, kemudian kelima surat Maryam, kemudian di surat Al-Hajj, kemudian di surat Al-Furqan, di surat An-Naml, di surat Sajdah, di surat Shad, di surat Hamid, Sajdah. Itulah ayat-ayat surat-surat yang ada. Kan ada itu surat Insyiqaq, surat Al-Alaq,
dan surah An-Najm. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian dan juga begitu amal ahli Madinah. Jadi Imam Malik ini selalu dia berpatokan kepada amal penduduk Madinah dan termasuk ulama-ulamanya. Jadi dia katakan penduduk Madinah tidak pernah sujud pada ayat dalam surat An-Najm dan juga surat Insyiqaq. Jadi pendapat yang muktamad di dalam mazhab Maliki, seorang yang salat apabila dia sujud tilawah pada ayat yang kedua dalam surah Al-Hajj atau dalam cuman ini fatwa Imam Malik. Sekarang kan ini masalah ini yang penting Bapak Ibu ya. Imam Maliki yang mengatakan kalau tadi kan dia bilang katakan tidak ada ayat sajdah di dalam surat Mufassal, tetapi apabila seseorang sujud pada ayat-ayat Mufassal tadi yang 3 atau di dalam surat Al-Hajj yang kedua 77, padahal dia mengakui itu bukan ayat sajdah, tapi kalau seandainya seseorang sujud dia di situ, fatwa saya adalah itu bukan ayat sajdah. Maka apa fatwa Imam Malik? Lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Kenapa ayat itu Bapak Ibu? Orang yang mengatakan itu surat ayat sajdah, sujud dia. Yang mengatakan itu bukan ayat sajdah kan tidak sujud. Apabila dia sujud pada bukan ayat sajdah, salatnya kalau Bapak baca qul huwallahu itu sajdah, Bapak batal tak? Sepakat batal itu. Tapi kata Imam Malik, walaupun dia pada surat Iqra itu mengatakan tidak ada sujud dan sajdah, tapi kalau ada orang yang sujud di situ, salatnya tidak batal. Kenapa? Karena itu masalah khilaf. Itulah Bapak Ibu, ada cara ulama itu. Maka tidak boleh kita kalau masalah khilafiyah berbeda orang dengan kita lalu menuding-nuding sudah. Maka masalah itu apa? Sampai fatwa Imam Malik tidak batal salatnya lil khilafi fiha, karena di situ terjadi Bapak Ibu sekalian khilaf. Ini adalah pendapat daripada Bapak Ibu Maliki. Nah, sekarang kenapa oleh kita itu 5 yang berbeda? Pertama tadi surah Al-Hajj ayat kedua, yang kedua tadi dalam surah Shad, kemudian ayat 25, kemudian 3 di dalam surat Mufassal. Sedangkan kalau di surah Al-Hajj ayat kedua, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan sajdah, Hanafi, Maliki katakan tidak. Begitu juga di dalam surah Shad. Yang 3 Mufassal, apakah dalam Iqra itu? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud kita atau tidak? Khilaf, berbeda. Jumhur ulama itu ayat sajdah. Siapa ulama mengatakan itu bukan ayat sajdah? Di antara mazhabnya 4, Malikiyah. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pagi ini. Nanti kita sambung tentang bagaimana cara sujud tilawah, tata caranya. Saya kira itu dapat saya sampaikan karena saya ada acara juga Bapak Ibu. Maka kalau ada pertanyaan simpan dulu ya.